Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd fa inna ahsanal kalam kalamullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Jamaah yang dirahmati Allah tabaraka wa taala, dari pembahasan tentang haid sebelumnya timbul kemudian masalah apakah haid itu berkaitan dengan waktu keluar atau berkaitan dengan keluarnya. Maksudnya apakah berkaitan dengan batasan waktu minimal dan maksimal, jika kurang dari situ kemudian disimpulkan selesai masa haidnya, atau kapan saja darah haid itu keluar maka dikategorikan itu dalam kondisi haid. Bisa dipahami masalahnya? Paham tak? Akhwat paham tak? Masalahnya ini dua nih masalahnya. Haid itu dikategorikan wanita masih dalam kondisi haid menuju suci apakah dengan penentuan batas minimal maksimal. Minimalnya bisa sehari semalam, maksimalnya misalnya 2 pekan. Pekan lalu itu kita sudah bahas. Sehingga kurang dari 2 pekan belum belum sucian, masih dikategorikan haid, atau lewat dari 2 pekan kemudian sudah dikategorikan suci. Kalau ini patokannya apa? Waktu. Kalau patokannya si darah haidnya, maka tidak ada batasan apa? Waktu. Kapan saja melihat ada darah haid, bisa kurang bisa lebih, maka itu masih dikategorikan haid. Bisa dipahami? Akhwat bisa dipahami apa enggak? Perlu diulang nih? Enggak apa-apa, diulang juga. Kan kita sebelumnya bahas tuh perselisihan para ulamanya nih. Ini bahasan tema yang sebelumnya. Ini kita mau kesimpulan. Mau selesai pembahasannya. Kesimpulan yang pertama, tidak ada batasan usia minimal dan maksimal. Ustaz, nenek saya usianya 75 tahun, masih puber, pengen nikah lagi. Ya, masih apa? Puber, pengen nikah lagi. Boleh apa tidak? Boleh. Dan masih siklus haidnya masih lancar. Ajib. 75. Ya bisa aja
subur. Beda orang tua dulu makanannya bagus, fisiknya juga bagus. Lah sekarang kan beda. Sehingga kesimpulan yang pertama bahwa ketika anak belum usia 9-12 tahun wanita, dia sudah haid, maka dia sudah balik. Jadi kesimpulan yang pertama, tidak ada batasan minimal atau maksimal. Kapan saja darah haid itu keluar dan sudah jelas memang itu darah haid, maka kesimpulannya apa? Tidak ada batasan. Bisa dipahami? Yang pertama, Ustaz, saya usia sudah mau 15 tahun, belum haid. Berarti belum haid. Betul nggak? Ya kan belum haid, 15 tahun berarti belum haid. Tapi ciri-ciri balik dari yang lain sudah ada. Berarti sudah balik belum? Sudah, karena ciri haid ciri balik wanita itu tidak mesti patokannya apa? Haid. Bisa dipahami? Hah? Perlu diperjelaskan nih. Tanda-tanda haidnya selain tanda-tanda baliknya selain haid. Misalnya ya, dadanya sudah mulai membesar, sudah tumbuh bulu kemaluan. Dia belum apa? Belum keluar darah haid, berarti sudah apa? Balik. Tapi dia belum haid, berarti kalau belum haid berarti belum haid. Paham nggak? Dibulak-balik lah gitu-gitu kan. Maksudnya apa? Tidak ada batasan usia. Yang kedua, kesimpulan yang kedua nih. Kesimpulan yang kedua, tidak ada batas minimal durasi waktu haid dan maksimal durasi haid. Manakah kembali ke apa kalau begitu? Patokannya apa? Keluar tidaknya darah haid. Lebih dari 15 hari, ini masih darah haid, berarti masih haid. Biasa saya nih sepekan, 6 hari, kok hari ke-7 masih keluar, berarti itu darah haid. Caranya bagaimana? Kita para wanita harus kenal antara darah haid dan darah istihadah. Karena patokannya apa? Patokannya di sini darahnya. Saya boleh nggak berpatokannya kepada waktu? Boleh. Kan sudah jelaskan sebelumnya. Salah satunya mazhab Syafi'i yang menjadikan batasan waktu durasi sesaat ataupun juga lebih menjadi barometer haid atau tidaknya. Sehingga apa? Lebih dari kebiasaan darah haid itu keluar, maka yang lebihnya itu tidak dikategorikan darah haid, tapi darah apa? Istihadah. Terus kesimpulan ini apa? Ya supaya memudahkan. Bisa jadi belum hadir di pertemuan sebelumnya, hadir sekarang, wah lebih gampang. Dan ini pendapat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Bisa dipahami nih? Oke. Berikutnya, yang ketiga. Dengan apa wanita mengetahui haidnya itu sudah selesai? Dengan apa wanita itu mengetahui apa? Bahwasanya dia sudah selesai dari haid. Tidak keluar darah lagi itu dengan apa? Dah laki-laki mah tuh teka bayang. Lah ini saya kemarin naik angkot ya. Si ibu ngobrol jeung etana. Ngobrol teh kieu, aduh Bu, hamil gede gitu naik angkot,
kabayang ripuna anu ngomong si ibu urang kabayang tapi lalaki mah malah kabayang. Paham tak? Nah gede segede kumaha ge da kabayang urang mah. Lamun disunatan kabayang urang. Nomor sabarjia enak. Nomor keempat. Dengan apa wanita itu mengetahui darah haidnya itu telah selesai? Pertama, bil jafaf, kering. Dan apa yang pertama? Kering. Saat kumaha orang terang, kering henteu na teh kumaha? Heuh nanya ka usah gitu nyaho. Carana bisa ditempelin apa? Tisu. Oh, udah kering. Berarti apa? Selesai. Dengan memperhatikan apa tadi? Hah? Dengan memperhatikan apa? Hah? Ya tisunya diperhatikan. Beraku ningal martabak. Pas memperhatikan tuh. Yang mesti aya anda. Berarti apa? Sholat. Sucian. Yang kedua, dengan keluarnya nih, aglabiahnya sebagian para ulama kata, kebanyakan wanita itu kalau sucian itu dengan keluarnya qassatul bayda, cairan putih. Betul nggak para wanita? Betul. Betul nggak ikhwan? Ana bingung kalau antum menyebutin iya. Kahartos ya? Bisa dipahami ini? Oke. Bahasan yang kelima. Ini yang ditunggu dari bahasan pertama. Apa itu? Apakah hubungan badan ketika wanita erat bersih dari sucian perlu mandi dulu atau hubungan badan? Cung can kawin, can nikah. Lamun kebanyakan anak nggak jelasin. Apa pertanyaannya? Apakah wanita yang sudah selesai haidnya dengan ditentukan dengan dua hal tadi, apa tadi? Kering dan cairan putih keluar. Malam-malam ataupun siang hari selesainya. Mau hubungan badan. Pertanyaannya apa? Pertanyaannya apa? Apakah mandi dulu atau apa? Ataupun tidak? Aduh, Cipanas mati is euy. Marana we Cipanas beda jeung di Garut. Cipanas Garut mah haneut. Cipanas Garut mah haneut da caina ge haneut. Cipanas Cianjur namanya Cipanas tapi apa? Tiis. Ulama Syafi'iyah, ulama Hanabilah, dan ini yang diambil oleh Syekhul Islam, juga ulama kontemporer saat ini, Syekh Utsaimin mengatakan annahu la yajuz wat'ul haidi wan nufasa hatta yagtasila. Tidak boleh hubungan badan yang selesai haid ataupun nifas sampai dia mandi terlebih dahulu. Saat aya pendapat anu lain teh anu meunangkeun heula. Jadi pendapat yang pertama apa? Tidak boleh. Mandi heula. Sabar mandi heula. Heuh saat masa tos hubungan badan mandi deui kagok. Benar enggak? Kumaha solusina saat? Bagi yang pertama ndak boleh ini. Solusinya mandi heula, mandi deui. Yang kedua, pendapat yang kedua, yaitu pendapat yang mengatakan bahwasanya tidak perlu mandi dulu ketika kering dari haid, hubungan badan bisa
langsung. Di mana letak ikhtilafnya para ulama? Yaitu pada kata wala taqrabuhunna hatta yathurna fa idza tatahharna fa'tuhunna min haitsu amarakumullah. Kan di awal larangan. Ya, apa larangannya? Wa yas'alunaka 'anil mahid qul hiya adza. Ya, qul huwa adza apa? Katakanlah itu adalah apa? Kotoran. Wala taqrabuhunna hatta yathurna. Tidak boleh mendekati istri-istri kalian hatta yathurna. Nah di sini hatta yathurna, apakah yathurna itu maknanya adalah sucian dengan ditentukan dua hal tadi, atau hatta yathurna ay bimakna hatta yagsilna, sampai dia mandi. Nah, letak perbedaan pendapat para ulama di situ. Bisa dipahami? Dari dua pendapat itu mana yang saya biar enak menenteramkan saya. Pertama, jamaah, kalimat yang Allah gunakan bagi wanita haid itu adalah kul, ya, huwa adza. Allah mengatakan, katakanlah bahwasanya darah haid itu adalah adza. Kul huwa adza. Adza bermakna, ya, itu kotor. Ya. Jadi darah haid adalah darah kotor, darah normal yang keluar. Fa'tazilun nisa, sehingga tidak boleh, ya, berhubungan badan. Fa'tazilu maksudnya adalah ibta'idu, jauhi, fil mahid, berhubungan badan. Sehingga para ulama mengatakan bahwasanya kalau darah haid dia darah kotor, sekalipun sudah selesai, sudah kering, maka bisa saja menyisakan apa? Kotoran tadi. Mana yang lebih afdalnya? Yaitu mandi terlebih dahulu. Selain juga itu lebih bersih, juga lebih segar, juga lebih bersih, juga lebih harum. Bisa dipahami ini? Jadi yang lebih rajih, pendapat jumhur mengatakan bahwasanya itu lebih afdolnya mandi dulu. Ya, mandi dulu. Yang keenam, lalu bagaimana hukumnya wanita yang berhubungan badan dengan suaminya ketika dia sedang haid? Ketika dia sedang apa? Haid. Masalah ini jamaah yang dirahmati Allah tabaraka wa taala, apakah kul huwa adza fa'tazilun nisa dia adalah darah yang kotor, maka jauhilah wanita ketika haid, dan wala taqrabuhunna hatta yathurna itu adalah larangan secara mutlak, konsekuensinya adalah haram, sehingga apa? Berdosa. Atau larangan itu, ya, tidak sampai kepada haram, bisa makruh. Jumhur fuqaha dari Hanafiyah, Malikiyah dan mazhab Syafi'i mengatakan annahu yakunu athiman murtakiban lil kabair.
Ini termasuk dosa besar hubungan badan suami istri ketika istrinya sedang haid. Sehingga apa? Tidak berlaku pendapat yang kedua. Apa pendapat yang kedua? Qaul qadim Imam Syafi'i membolehkan hubungan badan ketika apa? Ketika istri sedang haid. Yang penting kafarah. Yang penting apa? Kafarah itu memberikan konsekuensi membayar, ya, membayar imma itu dengan makanan kepada fakir miskin dan seterusnya. Pendapat yang lebih rajih dari kedua hal ini adalah pendapat yang pertama, pendapat jumhur ulama. Ya, sing sabar wae sampai apa? Selesai masa haidnya. Berikutnya yang ketujuh, ahkam ma yata'allaqu bil haid. Hal-hal yang berkaitan dengan hukum-hukum berkaitan dengan wanita haid fi umuril ibadah, dalam perkara ibadah. Yang pertama, tidak boleh melakukan ibadah salat, puasa, ya, ketika dia sedang haid atau yang selevel dengan apa? Dengan salat seperti tawaf. Tidak boleh. Yang kedua, hubungan badan tadi. Ya, itu tidak boleh. Adapun perkara-perkara yang diperbolehkan, pertama, menghadiri kajian. Bagaimana kalau kajiannya itu di masjid? Bolehkah wanita haid hadir? Ini berbeda pendapat. Ada yang membolehkan, ada yang tidak. Anda sendiri lebih setuju kepada yang membolehkan. Kenapa? Karena janabah dengan haid berbeda dengan janabah karena junub, hubungan badan. Janabah karena hubungan badan, kapan saja dia bisa bersih-bersih. Sedangkan bagi wanita haid, kajiannya di masjid, dia tidak ada kudrah di sana. Apalagi masa sekarang bisa pakai apa? Pampas. Nggak ada pampas, bisa pakai popok anaknya kalau ada. Sudah pahami? Jadi boleh ikut kajian. Yang kedua, membaca Al-Quran selama tidak apa? Selama tidak memegang langsung, tidak dengan mushaf. Boleh nggak dengan HP? Boleh. HP-nya dipegang, karena HP bukan mushaf. Maksudnya mushaf adalah Al-Qur'annya langsung. Al-Qur'an terjemah boleh apa tidak? Boleh, sebagian ulama apa? Membolehkan memegang Al-Qur'an terjemah. Tetapi ulama sepakat tidak boleh memegang Al-Qur'an langsung mushaf. Bisa dipahami sini? Ini yang sehingga zikir boleh, ya, zikir itu apa? Diperbolehkan. Kemudian berkaitan dengan haid juga, itu berkaitan dengan talak, ya. Kalau khulu boleh dilakukan ketika dia sedang haid. Khulu itu gugatan cerai dari wanita. Tapi talak tidak boleh dijatuhkan oleh suami kepada wanita yang sedang haid. Ya. Atau wanita yang suci baru hubungan badan ditalak juga itu tak boleh. Tapi kita bahas masalah apa? Kondisi apa? Haidnya. Sehingga para ulama mengatakan
Masalah menjatuhkan talak suami kepada istri ketika dia haid, ada yang membolehkan, ada yang tidak. Maka data menunjukkan hampir 80% rata-rata suami itu menjatuhkan talak istrinya kondisi haid. Karena tidak paham. Kalaupun paham karena emosi. Ya. Sehingga apa? Ada yang mengatakan jatuh talaknya. Ada yang mengatakan tidak jatuh talaknya tapi dia berdosa. Maka ini suami ya dengan istri kalau berbeda pendapat bagaimana? Kembali kepada si suami karena hak suami menjatuhkan talak tapi dia dihukumi berdosa. Adapun wanita yang sudah tidak kuat dengan suaminya, ada KDRT secara fisik ataupun psikologis, dia tidak kuat dalam kondisi haid, dia ingin menggugat suaminya atau istilahnya khulu, maka ini diperbolehkan. Jadi talak tidak boleh dilakukan oleh suami ketika istrinya sedang haid, sedangkan gugatan cerai atau khulu boleh dilakukan oleh istri dalam kondisi haid. Jelas ini? Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Adapun istihadah, ya, darah yang keluar karena tidak normal, ima dia penyakit, ya, berpenyakit, ada yang terus menerus, ada yang sesaat, maka mustahadah atau istihadah ini tidak ada hukum apapun, ya. Bagi wanita dia tetap ibadah. Bagaimana deras terus menerus istihadahnya itu? Ada yang mengatakan mandi setiap apa? Setiap mau sholat. Kalau susah mandi ya cuci. Rieu cat mani wae ya. Setiap sholat mandi karena istihadah boleh dicuci kemaluannya. Ya. Bagaimana dengan wiladah, melahirkan? Lagi-lagi wiladah ataupun istihadah tidak berkaitan dengan durasi, kapan saja berhenti darahnya, maka saat itu dia telah sucian. Adapun para ulama memberikan durasi waktu 40 sampai 60 itu sebagai ya acuan saja. Itu kembali kepada darahnya, termasuk dalam kondisi dia istihadah selepas apa? Melahirkan. Nifas. Bagaimana dengan keguguran? Apakah itu termasuk nifas? Ya termasuk. Dia termasuk. Maka dengan demikian pembahasan tentang darah ya wanita selesai kita bahas. Insya Allah berikutnya kita akan membahas tentang mandi.